Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Reni Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah Bupati Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Bapak Hasan Ali Basam Kasuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Teras Negeri Tempo. Siap, Marini. Sebelum berbincang dengan Bang Basam ya, Ya. saya sapanya Bang Basam saja supaya lebih akrab gitu. Saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Bang Basam lahir di kota Ternate pada 8 Agustus 1988. Sebelum menjabat bupati, beliau adalah wakil bupati Halmahera Selatan, kemudian menjadi pelaksana tugas Ya. pernah menjadi pelaksana tugas Bupati Halmahera Selatan, dan pada Desember 2023 lalu dilantik sebagai Bupati Halmahera Selatan. Bang Basam ini begitu getol ya mempromosikan pariwisata Yap. di Kabupaten Halmahera Selatan. Menunjukkan apa saja destinasi dan aktivitas wisata yang menarik di sana, nanti kita uji ya. Wah, ini apa ini yang oke untuk dilakukan ketika kita berkunjung ke Halmahera Selatan. Dan ada sejumlah isu yang menjadi perhatian Bang Basam. Selain pariwisata, ada upaya untuk memperbaiki infrastruktur, mendorong pertumbuhan UMKM, sektor perikanan dan kelautan yang menjadi potensi yang luar biasa di Halmahera Selatan. Tak perlu berlama lagi, kita langsung saja berbincang dengan Bang Basam ini. Tapi sebelum itu ya pemirsa, untuk diketahui Bang Basam ini adalah putra dari mantan Bupati Halmahera Selatan periode 2005 sampai 2015, ya ini Bapak Muhammad Kasuba. Dan Bapak Muhammad Kasuba adalah adik dari mantan Gubernur Maluku Utara ya, Bapak Abdul Ghani Kasuba. Nah, kita boleh flashback dulu ini. Perihal keputusan Bang Basam masuk ke dunia politik. Iya. Ya, untuk maju di kontestasi politik Halmahera Selatan saat Pilkada 2020 nih, apa yang mendorong Bang Basam untuk maju ke Pilkada saat itu? Iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang motivasi atau apapun sebenarnya tidak ada sebenarnya di awalnya. Karena memang orang tua bupati waktu itu. Kemudian kebetulan juga mertua juga bupati. Jadi sebenarnya saya tidak ada kecenderungan ke sana. Tidak ada kecenderungan sama sekali untuk kemudian ikut dalam kontestasi politik. Jadi kalau mau dibilang mungkin bisa dibilang sedikit accident lah posisinya. Karena backgroundnya sebenarnya bergeraknya di wira swasta. Pasca kuliah apa juga bergeraknya wira swasta. Tapi kemudian di 2018 ya ketika masuk kontestasi pemilu waktu itu, saya diminta oleh PKS waktu itu, PKS Halmahera Selatan untuk ikut mencalonkan diri jadi anggota legislatif provinsi. Dan alhamdulillah memang hasilnya cukup positif waktu itu. Positif, dan dari hasil itulah kemudian ketika masuk kontestasi Pilkada 2019 ya waktu itu rencananya, kemudian di Pinang diajak oleh mendiang almarhum untuk mendampingi beliau calon wakil bupati waktu itu. Dan kita akhirnya sama-sama kemudian maju sampai akhirnya hari ini kemudian jadi bupati definitif ya. Jadi kalau bicara ada keinginan atau sebenarnya dari awal tidak ada kepikiran sama sekali memang ke arah sana. Niatnya belum, Niatnya tapi belum. jalannya ada. Jalannya ada. Oke. Tapi gini Bang, banyak orang kan ya cenderung mempertanyakan kompetensi dari sosok yang masuk ke dunia politik dengan latar belakang keluarga gitu ya. Ini bagaimana Bang Basam menjawab keraguan masyarakat itu? Memang kalau kita melihat dari kompetensi ya, pastinya kan beragam ya penilaiannya, kompetensi dari background masing-masing, entah itu wirausaha atau memang backgroundnya memang dari pendidikannya, kemudian ada pendidikan politiknya dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya dari prakteknya sangat berbeda jauh ya dengan apa yang kemudian jadi anggapan umum masyarakat. Kalau saya secara pribadi merasa cukup terbantu ataupun beruntung karena memang basic background keluarganya sudah berkecimpung di situ sebelumnya, dan jadi konsumsi hari-hari gitu posisinya. Karena orang tua 2 periode, kemudian mertua
biasa hari-hari melihat aktivitas mereka, bagaimana Betul. dalam pelayanan kepada masyarakat, bagaimana apa namanya pendekatan pelayanan publiknya, program apa namanya kebijakan-kebijakan yang diberikan. Ternyata itu jadi bekalan yang lebih lebih apa namanya lebih terasa sekarang posisinya dalam pendekatan saya bagaimana komunikasi publiknya, kemudian pelayanan kepada masyarakatnya seperti apa. Itu lebih 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 berasa bermanfaat sekarang Oke. kondisinya. Jadi kalau lihat kompetensi saya rasa beragam ya dari masing-masing kompetensi pendidikan background yang ada. Tapi dalam praktek biasanya apa yang kemudian kita dapatkan dalam pengalaman perjalanan Ya, hidup itu yang biasanya lebih 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 melihat bermanfaat, langsung lebih lebih ya, ya lebih memudahkan lah langsung istilahnya. bersentuhan dengan role modelnya Role gitu modelnya ya, betul. betul, Bagaimana dulu Bapak berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi. terima tamu sampai mungkin Bahkan saya Heeh. sebelum kemudian terlibat aktif politik ya, Mhm. karena memang kan biasa mendampingi Bapak di beberapa momen. Oh, Ketika oke. kemudian eh, ada momen kemudian ketika kembali dari Jakarta misalnya ke Halmahera Selatan, bisa duduk berbincang bersama-sama misalnya kemudian oh kebijakan ini kenapa? Oh, Tujuannya oke. apa? Kenapa ada kebijakan Oke. ini? Atau kemudian ada kebijakan pembangunan infrastruktur ini. Oh, tujuannya apa? Kenapa harus dibangun infrastruktur ini? Nah, biasanya itu yang kemudian jadi pembekalan sekarang. Saya baru sadar gitu. Oh, ternyata dari chit chat yang kemudian obrolan ringan dengan Bapak itu Mhm. ketika perjalanan banyak yang akhirnya jadi apa namanya? Inspirasi Ya, ketika juga jadi menjabat sekarang ya. inspirasi, jadi pembekalan juga, Hmm. pembekalan secara tidak langsung. Oh ini kebijakannya seperti ini, historisnya kita tahu gitu istilahnya. Mhm. Sehingga dalam kemudian keberlanjutan atau kesinambungan pembangun daerah kita tahu oh asal usulnya kenapa kebijakan itu akhirnya hadir, Oh, kemudian oke. bisa kemudian kita dorong. Artinya dari sisi konsepnya sudah Iya, menguasai ya, betul. cita-citanya apa, caranya bagaimana, dan sekarang meneruskannya seperti apa. Betul, betul. Oke, nah bicara tentang meneruskan, kita tanya nih program kerja yang Bapak gencarkan untuk Kabupaten Halmahera Selatan itu apa sekarang? Eee, Kalau berbicara tentang program Mhm. memang, dengan rentan waktu yang tidak terlalu panjang lagi di periode Iya. ini sebenarnya tidak terlalu banyak hal ya yang Mhm. kemudian kita ini, tapi memang lebih banyak bagaimana memastikan, visi misi dan juga, apa namanya, kebijakan pembangunan yang kita kita bangun dari awal itu tetap bisa berjalan, Mhm. tetap berkesinambungan. Sehingga memang fokus yang saat ini saya lakukan pertama kalau memang berbicara masalah infrastruktur, kita lebih banyak memastikan bahwa infrastruktur yang ada itu bisa terselesaikan, ya, Mmm. bisa tuntas gitu Ya. posisinya di periode ini. Kemudian ada sekitar mungkin tambahan-tambahan sedikit infrastruktur akses jalan Mhm. yang kemudian masih jadi PR kita di sana, ya, yang kemudian kita dorong juga supaya ada. Dan saya juga punya komitmen besar untuk kemudian memastikan infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah daerah dari periode-periode sebelumnya yang Mhm. kemudian mangkrak, Mhm. kita pastikan kita dorong untuk kemudian bisa bisa tuntas, selesai. Oke. Karena bagaimanapun ini adalah fasilitas publik ya yang Mhm. harus dimanfaatkan. Oke, baik. Ini ada visi ya yang Hmm, waktu itu dikembangkan bersama almarhum, "Bersatu mengembalikan senyum Halmahera daerah selatan Selatan yang yang lebih paling baik, beradab dan penuh berkat." berkah. Ya. Tadi sektor yang digenjot infrastruktur, Hmm, oke. Terus, pariwisata, pariwisata, betul. perikanan, Perikanan. dan UMKM. Ini kita boleh bedah satu-satu ya. Ya, boleh boleh. Infrastruktur tadi menurut Bang Basam ada yang mangkrak. Nah, itu Hmm, itu gimana? Kan kita tahu periodenya cuman sebentar. ya, Anggaran sudah dikunci kan iya betul, dari nah itu betul. gimana caranya untuk kemudian infrastruktur ini terpenuhi? Jadi kan dari apa namanya, pertama, Mhm. tentang masalah kesinambungan dulu ya, keberlanjutan. Mhm, oke. Pembangunan beberapa akses jalan kita lanjutkan, Mhm. ya, posisinya kita dorong terus supaya kemudian pengembangannya bisa lebih baik. Selanjutnya terkait kegiatan-kegiatan yang kemudian ada terkendala dan akhirnya terkesan mangkrak ya Nah. posisinya, kita tetap alokasikan di APBD pokok tahun ini, untuk Oh, kemudian oke. ada anggaran yang diserap ke sana, Mhm. untuk kemudian fungsionalitas dari aset itu bisa bisa berjalan. Nah, Oke. itu yang kita dorong untuk infrastruktur. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan pariwisata, ya, Mhm. pastinya kita berharap tahun ini kita bisa genjot promosi pariwisata Mhm. kita yang ada di sana untuk kemudian tidak saja menjadi daya tarik wisatawan, Mhm. tapi juga daya tarik investor-investor yang kemudian mau Oke. berinvestasi di bidang pariwisata yang ada.
Karena kalau kita lihat potensi pariwisatanya cukup cukup luar biasa ya, potensi pariwisata baharinya khususnya tentang bagaimana apa namanya wisata bawah lautnya, Oh, diving kemudian ya? diving, bahkan snorkeling kalau kita bilang ya, karena Snorkeling. divingnya juga tidak dalam Oh, sebenarnya, diving nggak ada. tidak Oke. tidak begitu dalam Oke. ininya apa namanya kedalamannya ya. Jadi memang cukup cukup potensial itu yang terus kita kita dorong selain wisata bahari memang wisata budaya karena kan kita di sana ada apa namanya banyak sekali budaya dari etnis-etnis Betul. yang ada ya Iya. dari kulinernya, tariannya dan yang lain-lain. Kemudian selanjutnya wisata sejarah. Karena kita di Sejarah apa nih? Halmahera Selatan itu kan ada salah satu kesultanan ya, yang ada 4 Oh, kesultanan iya. di Maluku Utara. Kita Kesultanan Bacan di sana. Oh, Itu yang kemudian lagi kita gali terus secara historis untuk kemudian kita angkat sejarahnya. Karena ada informasi bahwa Kesultanan Bacan satu-satunya kesultanan yang tidak dijajah Belanda. ya. Kesultanan Bacan kenapa tidak dijajah? Karena ternyata dia punya business relation dengan VOC. Oh, Kita punya pabrik kopi di sana dulu. Namanya BAM, saya lupa apa namanya, kepanjangannya BAM. Itu jadi pabrik kopi, tipe kopinya tuh kopi Liberica, Liberica. yang jadi favorit Ratu Belanda waktu itu. Bukan Arabica, bukan Robusta, Liberica. Liberica. Dia sedikit berbeda. Jadi itu yang dari pariwisata yang lagi Kopi kita, masih ada sekarang. kopinya masih ada. Oh, Tapi memang itu dia karena memang tidak dioptimalkan. Jadi apa namanya pengelolaannya juga belum cukup baik. Kita lagi coba dorong terus supaya itu bisa kita angkat lagi sebagai ikon iya, daerah iya betul. kopi ini karena dia kan Liberica. dikenal dulu internasional Iya, ya betul. sebagai uh, itu lagi coba Oke. kita. Selain itu kan tadi potensi lautnya ya. Ya, Potensi laut Halmahera Selatan kan dikenal sebagai lumbung ikan ikan. nasional, tempat apa namanya migrasi ikan ya, Betul. khususnya ikan tuna. Tuna. Dan saat ini kan sebagaimana tadi kita ngobrol-ngobrol, kewenangan itu memang kan bukan di kita, tapi sebenarnya pemanfaatan potensi masih sangat besar bisa Ya. kita lakukan. Sebagaimana tadi cerita ya, dari ikan tuna saja kita bisa buat Sirup nastar ya, bisa buat tepung, tepung dan sirup. tepung dan sirup gitu istilahnya. Masih banyak hal. Dan kita kemarin alhamdulillah di agenda festival Marabose Ya, yang Marabose. kita lakukan di Halmahera Selatan di 23 Juni Juni, kemarin, ya. itu kita buat salah satu agenda 1000 menu ikan tuna Wow, masuk rekor muri 1000 dan menu. alhamdulillah itu kita ajak melibatkan seluruh kecamatan. Jadi kita kan ada 249 desa, per desa kita minta siapkan 4 menu dasar ikan tuna. Ikan tuna. Dan alhamdulillah terkumpul 1000 dan terverifikasi 700 lebih masuk rekor muri. Dan itu bukan sekedar rekor nasional, rekor internasional. Karena belum Oh, pernah ada yang buat apa namanya variasi masakan ikan variasi tuna masakan ya. ikan tuna sebanyak itu. Aduh, apa aja tuh 700 ya? Saya jadi Macam-macam, penasaran macam-macam. ya. Ada yang manis, gurih, pedas, Betul, asin dan sebagainya ada ya. semua. Rasa ada 5, tapi variasinya ada 700-an. Variasinya ada Luar biasa 700-an. sekali. Tapi membayangkan tulang ikan tuna bisa jadi tepung, Bisa jadi tepung. bisa jadi sirup. Nah, itu yang mengerjakan itu siapa? Kebetulan yang mengerjakan memang dari apa namanya pemuda-pemuda lokal kita, UMKM-nya ya? UMKM-nya. Oke. Pemuda-pemuda lokal, pemuda-pemuda kreatif. Kebetulan dalam tergabung namanya forum apa namanya forum konsumsi ikan, Oh, forum gemar konsumsi ikan, Forikan. oke. Dan mereka cukup aktif luar biasa. Bagaimana kemudian apa namanya potensi ikan itu terus digali dan dipromosikan sebagai bagian dari potensi Halmahera Selatan. Nah, tentu butuh investasi yang cukup ya untuk menjaga produksi ikan ini supaya bisa hulu sampai hilirnya Hilir. di Halmahera Selatan. Itu gimana, Pak? Kita kan saat ini memang tadi ya pertama memang kendala utama pasti masalah kewenangan posisinya. Kemudian yang kedua masalah infrastruktur. Kalau kita lihat kan infrastruktur cold store-nya juga masih Ya. masih kurang, masih sedikit, masih butuh investasi pendampingan khususnya juga dari pusat ya. Dan juga masalah apa namanya bagaimana kemudian kita bisa berpikir memproyeksikan untuk industri hilirnya ke depan, pengolahan ikannya. Karena kan selama ini kalau kita lihat di Halmahera Selatan sendiri kan labeling ikannya kan juga bukan labeling Halsel ya. Iya, Labelingnya di luar daerah Halsel, lain, iya. daerah lain. Jadi kita Padahal asalnya pasokannya dari pasokannya sini. dari Halsel. Jadi kita berharap ke depan memang
mungkin kita bisa mulai menata ya, kita mulai koordinasi dengan apa namanya seluruh stakeholder, bagaimana agar potensi perikanan ini bisa bisa dioptimalkan sebagai juga bagian dari peningkatan PAD daerah. Berapa sih Pak produksi ikan tunanya per hari? Produksi ikan tunanya kan tadi kalau ini sekitar 2 ton per hari ya. Wah, luar 2 ton per biasa. hari cukup cukup Tinggal cukup banyak. serok gitu ya. Ah, Luar ya kita biasa. kita pernah coba bikin riset kecil-kecilan ya. Jadi Iya, sebenarnya bisnis perikanan di kita ini cukup 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 luar biasa, menjanjikan ya. potensinya menjanjikan. Jadi kita buat riset kecil-kecilan bahwa apa namanya modal 5 juta rupiah, Mhm, langsung ketemu dengan apa nelayan ya, mhm. langsung ke nelayan kita ambil ikan. Ikan itu kita keluarkan, belum lewat jembatan sudah ada yang nawar, Oh, dan itu sudah ada keuntungan sekitar 10% dari ikan hmm, itu. Jadi hmm, memang perputarannya cukup cukup baik. Tinggal hmm. memang butuh concern bersama antara seluruh stakeholder kita dengan Ya, provinsi khususnya ya, ya. Bagaimana tata kelolanya, mhm, bagaimana apa namanya supply chain-nya ya, harus ditata secara rapi mhm. sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh nelayan, oleh masyarakat Halmahera Selatan, juga oleh daerah. Khususnya terkait kalau daerah lebih spesifik ke pendapatan asli daerahnya Iya, ya. iya, Ini yang coba-coba pelan-pelan coba kita tata karena di kita kan transportasi cukup cukup baik saat ini. Tiap iya, malam tuh ada sekitar 2 kapal yang bolak-balik Bacan Ternate. oh, Dan itu tiap malam pasti bawa bawa kolbok-kolbok yang bawa ikan pulang pergi penuh. Tapi kemudian kan belum terkontrol, belum mhm, tertata apa namanya supply chain-nya seperti iya, iya. apa supaya kemudian bisa menjadi potensi pendapatan daerah Betul. juga. Pendapatan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Masyarakat khususnya nelayan pastinya. Betul, betul. Jadi kalau kita yang di Jakarta makan ikan mati 10 kali, hidup lagi, mati lagi. Di sana satu Di kali. sana satu kali Di aja. sana satu Dan kali. segarnya bukan Betul, mainnya betul. luar biasa. Heeh. Kita balik ngomong pariwisata nih. Di mana-mana Bang Basam nih fasih nih kalau cerita soal snorkeling di mana. Terus kalau wisata keluarga asiknya ke pulau apa atau Iya. nah, kalau karakter wisata di Halmahera Selatan seperti apa? Iya, kalau karakter wisata kita karena tadi ya 78% wilayah kita kan Perairan. perairan, Mm-mm. laut. Jadi memang pasti wisata bahari. Mm-mm. Pastinya bicara resort ya, Mm-mm. kemudian spot-spot diving, spot-spot snorkeling, dan ada beberapa spot juga kita ada yang unik sebenarnya di kita. Apa tuh? Ada satu spot pantainya itu airnya panas. Hah? Air pantainya panas. Oh, Karena kebetulan dia dekat dengan posisi pusat geotermal. oh, oke, Jadi oke. kalau berenang di situ pantainya pantainya panas airnya, Hangat ya? hangat panas. Jadi bukan bukan apa namanya bukan belerang ya, bukan. Bukan ya? Memang pantainya airnya Oh, panas. apa nama pantainya, Pak? Pantainya itu Pantai Desa Tawa namanya. Oh, oke, Heeh. oke. Jadi memang rata-rata yang kemudian kita tawarkan memang wisata wisata bahari ya, Hmm, yang cukup cukup luar biasa lah, posisinya masih cukup hijau. paling banyak wisatawan domestik atau mancanegara, Pak, yang datang? Sampai saat ini memang kebanyakan masih wisatawan mancanegara ya. Karena kalau Oke. kita bicara wisatawan lokal, apalagi kalau dari Jakarta atau dari Mm-mm. mana, masalah akomodasi yang masih jadi kendala utama. Mm. Khususnya penerbangan dari Jakarta Mm-mm. ke Ternate saja itu kan sudah cukup 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 mahal ya. Mm. Ini yang jadi kendala. Kalau kebanyakan masih wisatawan Asing. asing. Karena Eh, cari quality tourism tadi ya. Cari quality tourism Dan tadi. mereka di sana pasti nggak 3 hari 4 hari ya, Ya, seminggu dua berpekan-pekan ya, minggu berminggu-minggu. paket Sehingga berminggu. spendingnya juga lumayan banyak ya, Pak. Spendingnya lumayan lumayan banyak. Makanya tadi kita berharap kita buatkan konsep untuk kemudian apa namanya ada semacam tidak sekedar mereka melakukan wisata di resort-resort yang ada, Mm. tapi dia terkoneksi dengan wisata budaya dan wisata sejarah tadi. Oke, Kita mau coba Kesultanan tadi ya, kesultanan, kan di sana Bacan kita ya. ada kesultanan, ada benteng, kemudian ada beberapa situs-situs sejarah juga yang ada di sana yang memang Mm. cukup worth it untuk kemudian jadi situs pariwisata. Oke. Mhm, Pak, ini tadi ada peran UMKM tentunya mhm, ya. mhm. UMKM yang mengolah tulang ikan menjadi sirup, menjadi tepung, Tepung. tepungnya jadi tepung kue, Ya, betul. kuenya kue nastar yang kita nggak membayangkan kue nastar manis dari tepung tulang Tulang ikan ikan. gitu. Heeh. Apalagi sih Pak keunikan UMKM atau produk-produk UMKM yang ada di Halmahera Selatan? Kita kan apa namanya kalau Maluku Utara dikenal dengan kawasan rempah-rempah ya dari Iya. dulu. Makanya kan kita ada olahan cengkeh, olahan pala, ya. Mm-mm. Jadi banyak sebenarnya variasi UMKM kita. Dari produk ikan aja saja banyak kerupuk, kerupuk ikan, Mm-mm. kamplang.
Jadi memang produk-produknya cukup cukup variatif, cukup cukup banyak. Tinggal memang kita berharap ke depan mungkin promosinya ya, Ya. promosinya yang lagi coba coba kita dorong, dan mungkin edukasi terhadap pelaku-pelaku UMKM bagaimana mempromosikan secara baik produk-produk Oh UMKM yang ya. ada. Karena saat ini kalau kita lihat di Halsel memang sebaran produk UMKM bahkan di lokal saja belum belum cukup 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 Oh, optimal. gitu. Makanya kita juga dengan PKK Mhm. yang kemudian apa jadi pembina Dekradasda Ya. ya, Mhm. lagi kita coba bangkitkan, kita dorong supaya produk-produk UMKM itu juga bisa bisa lebih dikenal. Selain itu banyak kerajinan-kerajinan lokal yang selama ini tinggal apa namanya dikhawatirkan punah karena memang kan Apa tuh? generasi-generasi mudanya juga jarang yang sudah apa namanya menekuni itu. Mhm. Kita Apa Pak? lagi juga dorong Contoh kerajinan yang tikar. oh, tikar. Ada kemudian ada beberapa apa namanya produk-produk tradisional lah Mhm. posisinya yang ada itu lagi coba-coba kita kita kembangkan kita dorong. Tentu ada insentif dari pemerintah Ya, daerah. Apa itu, Pak? untuk insentif dan program memang ada. Kita Hmm. bahkan dari dinas-dinas terkait Mhm. ada bantuan modal usaha, ada Oke. bantuan apa namanya untuk kemudian bantuan kalau makanan sertifikasi Oh halalnya. iya, Itu ada dari kita ada bantuan dari pemerintah izin daerah. berusahanya ya. Izin usahanya, kalau izin Mhm. usaha pasti Pasti kita ya. pasti kasih kasih apa Gratis ya. kemudahan Mhm. untuk kemudian izin usahanya bisa bisa. Literasi keuangan ya, jangan lupa. Itu yang paling penting. Itu yang paling Nanti penting. habis buat jajan. Itu yang paling penting. Oke, oke. Jadi tentu saja Kabupaten Halmahera Selatan ini harus dikawal terus, Pak ya. Betul. Hmm. Dan kedepannya nih apa nih yang menjadi concern Bapak? Kita punya proyeksi ya ke Hmm. depan pastinya PR utama kita adalah bagaimana peningkatan SDM. Ya memang kalau secara garis besar IPM-nya naik terus ya, Ya. tapi apa namanya secara umum kita masih punya banyak PR Mhm. terkait peningkatan kapasitas SDM-nya. Mulai dari kemudian bagaimana menghadapi perkembangan industri Ya. ya yang ada, kemudian juga bagaimana mengelola potensi-potensi yang ada dari mulai pariwisata, Mhm. kemudian potensi kekayaan alam dari mulai laut, hutan dan yang lain-lain yang kemudian harus kita optimalkan. Jadi memang kita punya punya apa namanya proyeksi ke depan bagaimana kita mendorong masyarakat kita untuk kemudian bisa meningkatkan kapasitasnya lewat pendidikan Oke. ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi lagi. Karena saat ini PR kita yang kita hadapi banyak sekali kemudian anak-anak kita yang setelah lulus sekolah menengah Merantau. atas masuk industri Oh, masuk kerja. industri. Kerja. Mereka lebih memilih untuk masuk industri untuk kerja dibandingkan kemudian melanjutkan ke Jenjang yang jenjang lebih pendidikan tinggi. yang lebih lebih tinggi. Jadi kita akan coba apa namanya motivasi terus ya supaya kemudian kita punya ke depan ya dalam rangka menyambut Indonesia Emas Ya. 2045 ini ya, apalagi kita bicara sekarang kan masalah bonus demografi ya. Iya, betul. Kita tidak berharap bahwa nantinya di 2045 pemuda-pemuda kita jadi akhirnya pemuda-pemuda yang tidak produktif. Iya, betul. Ini yang coba kita, karena dengan proyeksi itu saya berharap ini yang kita dorong. Ya pasti banyak banyak aspek ya, dari Mhm. mulai aspek stunting, Iya, aspek apa namanya perbaikan gizi, kemiskinan ekstrim kemiskinan juga. ekstrim, itu yang kemudian jadi perhatian kita dalam rangka kemudian mempersiapkan SDM yang Generasi yang lebih baik lebih untuk baik untuk bisa siap menghadapi perkembangan ke depan ya posisinya. baik, Eh, Bapak. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita dengan Bang Basam. Sekarang pemirsa jadi lebih mengenal nih, Halmahera Selatan ada apa sih? Kalau mau jalan ke sana enaknya ngapain sih gitu nah, ya. ya, Terus bawa oleh-oleh apa sih ya itu ya, 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 ya. harus belanja ke sana ya. Pemirsa, sebelum saya menutup bincang-bincang teras negeri kali ini, mari kita dengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Bang Basam. Mungkin ada pesan untuk warga Halmahera Selatan atau pemirsa Tempo, silakan. Ya, pemirsa sekalian yang saya hormati, memang selaku Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, kami pemerintah daerah memiliki keinginan besar untuk melakukan pengembangan pariwisata yang ada di Halmahera Selatan. Kita punya keinginan besar untuk kemudian wisata kita yang ada di sana tidak hanya kemudian dinikmati oleh wisatawan asing, Iya. tapi juga wisatawan dalam negeri ya. Jadi pada kesempatan ini memang
Saya berharap dengan podcast ini pemirsa lebih mengenal lagi Kabupaten Halmahera Selatan. Iya, tentu Jadi saja. mulai bisa browsing lah ya, bisa mulai mengenal Halmahera Selatan, dan kita pemerintah daerah sangat welcome untuk kemudian bisa mengunjungi Kabupaten Halmahera Selatan. Ada Kabupaten Halmahera Halmahera Selatan, apa rumah bersama Saruma, Saruma Saruma, ya, Bumi Saruma, Bumi Saruma, bumi rumah kita bersama. rumah, ya, Oke, Bumi baik. Saruma. Bapak terima kasih banyak sudah Sama-sama Mbak berkunjung ke Rini. Tempo dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri. Makasih. Pemirsa, demikian bincang-bincang bersama Bupati Halmahera Selatan, Bapak Hasan Ali Basam Kasuba. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.